Selamat malam teman-temanku. Terima kasih untuk bisa menghadiri First Class Programming pada malam hari ini. Nah, First Class Programming pada malam hari ini tuh kita bakal membahas tentang Laravel. Di sini udah ada yang pernah megang Laravel atau gunain Laravel belum? Ngacung-ngacung. Oke. Karena banyak yang belum, kita kenalan dulu sama Laravel. Apa sih Laravel itu? Nah, Laravel adalah framework PHP yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dengan menyediakan sintaks yang ekspresif dan elegan. Berarti Laravel itu framework PHP yang tuh dirancang untuk pengembangan suatu aplikasi. Itu bikin kita lebih mudah lah dalam mengembangkan aplikasinya itu. Nah, ini website Laravelnya, laravel.com, teman-teman bisa akses. Lalu just info, Laravel sekarang udah sampai versi 11. Jadi udah banyak lah, udah bagus, udah banyak pengembangan dari segi frameworknya sendiri. Lalu nih, mengapa harus Laravel? Yang pertama tuh framework progresif. Artinya Laravel tuh cocok ya dengan Anda, baik Anda pemula atau developer berpengalaman. Lalu yang kedua, skalabilitas yang mudah. Laravel memungkinkan skalabilitas yang mudah dengan teknologinya. Jadi tuh kita bisa ngembangin website kita tuh dengan mudah lah pakai Laravel. Terus yang ketiga, komunitas yang aktif. Laravel memiliki komunitas yang aktif sehingga kita dengan mudah mencari solusi. Jadi kalau kita mencari solusi di Laravel, misal ada bug atau ada error untuk aplikasi Laravel kita, itu pasti dengan mudah lah kita carinya. Bisa di Stack Overflow atau di YouTube pasti ada. Nah, selanjutnya nih, requirement-nya. Yang pertama, kita tuh butuh Composer. Terus PHP versi 8 ke atas sama kode editor. Sebenarnya PHP versi 8 ke atas ini digunakan untuk Laravel 10 ke atas. Versi 10 ke atas tuh kita wajib menggunakan PHP versi 8 ke atas. Nah, teman-teman yang mungkin di sini belum punya Composer, tadi aku udah kasih flash disk ke teman-temannya sebelah sana, mungkin bisa dulu diinstal. Sama XM mungkin udah pada install ya XMPP-nya. Nah, Composernya silahkan diinstal ya nanti. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih konsep dasar Laravel. Nah, konsep dasar Laravel itu ada routing, controller, model, sama view. Atau biasanya tuh kita sering sebutnya MVC ya, model view controller. Nah, ini seperti ini. Jadi konsepnya tuh dari routing itu bakal ke controller dulu. Nah, baru ke controller itu biasanya mengelolakan data dari model. Nah, baru controller itu mengembalikan lagi ke view. Itu konsep dasarnya. Gimana? Mau lanjut dulu nih? Atau udah ada pertanyaan sampai sini? Udah ada pertanyaan belum nih sampai sini? Dari konsep dasar, terus mungkin dari requirement-nya. Nah, ini requirement-nya mungkin. Ini kode editornya bebas ya, bisa pakai Visual Studio Code, terserah teman-teman. Nah, ini Composer PHP versi 8. Oke. Yo. Nah, aku tunggu dulu nih buat penginstalan Composernya. Nanti kalau udah pada install,
baru kita lanjut, oke? Iya ya. Yo, lanjut guys, lanjut. Yo, mulai dari ayo ngoding. Nah, nih cara instalasinya ya guys ya. Teman-teman tuh bisa Composer, create project, Laravel, straight Laravel, terus nama projectnya. Nah, nih tak contohin dulu. Nah, di sini aku bakal buat folder, misal pertemuan 2 gini. Nah, teman-teman bisa langsung masuk foldernya pakai terminal, ya kan? Tulis aja tadi Composer create project Laravel /Laravel. Nah, kalau mau installnya di dalam folder ini berarti langsung titik aja gini. Nah, tunggu. Apa nih? Typo. Laravel. Nah ini udah install. Nah ini Composer create straight project Laravel /Laravel, terus nama projectnya. Kalau teman-teman misal udah buat folder kayak gini, tinggal nama projectnya diganti titik. Jadi Composer create straight project Laravel /Laravel spasi titik. Nah gitu. Coba dulu. Cek. Nah, ini udah pada bisa ngerang. Nah, lanjut. Habis itu, nah, ini buat yang pakai Laravel 11, bakal kita harus ada konfigurasi di env-nya. Nah, yang pakai Laravel 11 kita bisa buka Visual Studio Code-nya, teman-teman. Nah, habis buka, teman-teman bisa nih di .env, klik, nih di .env bakal muncul kayak gini. Nah, terus untuk yang pakai Laravel 11 itu pasti kayak gini kan, ininya db di komen gini. Nah, ini teman-teman bisa hapus aja pagernya. Semua pagernya bisa dihapus. Nah, terus sama db_connection-nya diganti MySQL. Nah, ini gak kelihatan loh. Nah, kayak gini, dibuat kayak gini. Cari aja db connection nya diganti MySQL. Kayak gini.
Nah lanjut, habis itu nah kita bakal membuat model. Nah tulis saja di terminalnya PHP Artisan Make .2 model, nama model strip MC. MC adalah menambahkan file migration dan controller. Nah tak contohin dulu. Contohnya seperti ini. PHP Artisan Make model. Waduh, enter. Make model. Nama modelnya di sini aku pengen blok. Kita akan membuat model blok seperti ini. Strip MC. Nah, PHP Artisan Make model blok strip MC. Gak kelihatan. Intinya ini teman-teman bisa. Terserah. Tapi aku pengen buat nama modelnya blok. Artinya kita membuat pengen buat suatu fitur blog gitu. Kita pengen membuat suatu fitur artikel. Ini teman-teman bisa terserah ya, mau blog atau artikel. Nah, teman-teman bisa lakuin ini. Coba. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nih penjelasan tambahan. Model adalah representasi dari tabel dalam database. Ini memungkinkan Anda berinteraksi dengan data dalam database dengan cara terstruktur dan terorganisir. Jadi intinya model itu jembatan antara controller dengan database. Jadi teman-teman nggak usah nulisin misal select bintang from atau apa gitu, nggak usah, nanti ada caranya. Lanjut dulu. Nah di sini buat teman-teman coba lihat di folder app http controller. Udah ada file ini belum? Udah ada file blog controller belum? Coba dilihat dulu di app http controller. Nah, di app http controller. Nah ini kan udah ada. Udah ada. Oke, aman kan? Nah kalau udah ada aman, nah kita lanjut. Berarti tadi udah. Nah ini penjelasannya nih. Controller adalah file dalam Laravel yang menangani permintaan HTTP dari aplikasi web. Ini bertindak sebagai perantara antara root dalam aplikasi dan logika dalam model, mengelola alur kontrol aplikasi. Jadi intinya controller itu buat mengontrol suatu fitur. Nah di sini kan tadi controller block. Jadi nanti controller block itu berfungsi buat mengontrol tuh, buat fiturnya itu mau diapain. Misal nanti bakal ada create, ada delete, ada update gitu. Controller bakal berfungsi untuk mengontrol. Nah lanjut. Nah file migration, coba teman-teman cek nih di database lalu di migration. Udah ada belum file migration? Coba cek dulu database migration. Nah nih ada belum? Create tabel, nama filenya create blocks tabel. Lihat gak sih?
Grid Bro Stable. Udah ada. Nah, ini kan coba dibuka filenya dibuka. Filenya akan bentuknya kayak gini. Bentuknya tuh bakal kayak kita membuat skema dari suatu database. Teman-teman kalau buat database itu kan harus create tabel gitu-gitu kan, create tabel. Nah, kayak ini penjelasannya migration itu. Nah, cara untuk mengelola struktur database secara programatik dalam Laravel ini memungkinkan Anda membuat, memodifikasi dan menghapus tabel serta kolom database menggunakan kode PHP. Nah, teman-teman biasanya kalau buat database itu gimana? Nah, ya kan, kalau di sini cuma kita nulisin aja kayak ini. $table ID berarti dia buat kolom ID. Kalau kita pengen buat kolom, misal di sini blok, nah kita bisa tulisin kayak gini. $table string itu apa namanya? Nah, tipe data, title itu nama kolomnya, gitu. Kelihatan nggak tuh? Kita ya? Tek ngeblurnya ini ya? Lampu depannya ini tuh. Jadi $tabel. Nah, udah kelihatan belum? Nih. Ini kurang tuh. Segini. Dan mati. Dah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini jadi membuat kolom string, kolom title. Nah, terus misal gini dulu. Nah, habis itu ada apa lagi? Kita coba lihat. Nah, di sini buat kita ngupload ke database. Nah, caranya PHP Artisan Migrate. Tapi sebelum itu teman-teman harus aktifin dulu XMPP-nya, jangan lupa. XMPP-nya dinyalain, lalu buat database. Tunggu. Masuk ke PHP My Admin. Nah, teman-teman coba masuk dulu ke PHP My Admin-nya. Udah, habis itu buat baru. Nah, nama database-nya disesuaikan dengan ini ya. db_database. Nah, ini sama dengan, nah ini nama database-nya. Kalau di sini Laravel berarti di sini juga Laravel. Seperti ini buat. Nah, udah sampai sini. Gimana? Oke.
Nah, kalau udah lanjut di terminal bisa buka lagi. Nah, ketikin ini PHP Artisan Migrate. Nah, di sini ketikin PHP Artisan Migrate. Nah, dia akan membuat database langsung. Nanti jadi di database itu bakal di Laravel. Nah, ini bakal terbuat database seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot bikin create tabel dan lain-lain. Jadi kita tinggal sesuaiin di sininya. Nanti misal mau ada tambahan apa gitu, tinggal di sini aja. PHP Artisan Migrate. Coba dulu ya. Nah, sampai sini kan udah bisa tuh buat migrasi dari Laravel ke database-nya. Sekarang ada ini, kita lanjut. Nah, di sini kita coba membuat file view. Nah, teman-teman bisa ke folder results, terus views. Ke folder results. Results. Nah, ini result terus view. Nah, teman-teman bisa buat terserah ya di sini. Misal home .blade.php sama ini guys, sama ini seperti ini home.blade.php. Ini terserah ya namanya, yang penting belakangnya itu ada blade.php. Jadi nama views teman-teman, terus nama extensionnya .blade.php. Di folder result views. Coba. Nah, lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa terserah dulu kasih HTML-nya. Mungkin di sini aku cuma kayak title-nya post class. Lalu aku cuma mau kasih H1 gini. Misal H1 post class. Nah, aku cuma pengen kasih. Jangan lupa di save. Gini dulu, teman-teman bisa buat HTML. Iya, cara buat HTML cepat tuh kalian ketik aja HTML, terus pilih yang HTML.25. Nah, jadi langsung di sini tulis saja post class. Lalu di H1-nya juga kita bikin mudah dulu post class. Nah, kita save. Oke, coba dulu. Nah, lanjut. Habis itu kita ke Nah, lalu kita membuat row. Teman-teman bisa masuk ke folder routes, lalu masuk ke file web.php. Masuk ke folder routes, lalu file web.php. Nih, ke folder routes, lalu di file web.php. Nah, nanti bakal ada kayak gini. Coba masuk dulu ke folder routes, lalu masuk ke file web.php. Dan kita coba ya buat root baru. Mungkin teman-teman bisa dari sini aja. Rootnya kita pakai root get slash.
Nah, view-nya ini diganti apa tadi punya kita, home misal. Nah, ini. Coba nanti hasilnya kalau kita jalanin. Nah, aku jalanin punya aku. Nah, nanti bakal jadi sesuai HTML punya kita tadi yang kita bikin. Oke, coba dulu. Nah, ini. Jadi penjelasannya itu root. Nah, ketika root ini yang di sini. Nah, ini kan slash gini ya aslinya. Nah, nanti ada slash admin, slash apa. Nah, nanti dikembangin sendiri. Nah, ini slash. Dia akan memanggil fungsi ini, return view home. Oke. Ada error? Oke, aman. Nah, oke, udah aman. Nah, ini penjelasannya. Root dalam Laravel menentukan cara aplikasi web merespon permintaan HTTP tertentu. Setiap permintaan HTTP memiliki URL yang sesuai dan Laravel menggunakan sistem routing untuk menentukan tindakan yang harus diambil saat Laravel itu. Nah, ini tuh ada get, ada post, ada put, ada patch, ada delete dan lain-lain. Nah, lalu di root itu nanti untuk teman-teman mau lebih advance dalam Laravel itu nanti bakal ada fungsi middleware, ada bakal fungsi prefix dan bisa ngasih nama di root kita agar teman-teman itu bisa meningkatkan keamanan ya, di rootnya. Lanjut. Nah di sini karena langsung kesimpulan, aku mau ngasih apa sih gunanya controller gitu kan. Nah teman-teman bisa ganti ini di function, bisa ganti seperti ini. Nah kita kasih controller kita tadi apa, blok ya, blok controller. Nah ini teman-teman bisa klik blok controller .2.2 kelas koma index misalnya. Nah coba dulu. Lanjut, kita masuk ke file controller kita tadi di app http controller blok controller. Nah masuk di sini dan terus tulis saja public function index. Salah. Index ruang buka seperti ini, return view. Nah view-nya kita kemana tadi? Ke home seperti ini. Terus jangan lupa di save seperti ini. Tuliskan ini, nanti dia bakal harusnya tetap sama ya. Coba, harusnya tetap sama. Nah udah ya guys, ini sementara sampai sini dulu karena jamnya sudah sangat malam. Besok kapan-kapan lagi kalau mungkin kita bisa bertemu kembali ya, kita bisa membahas ini atau pengen bahas lainnya juga boleh. Tapi ini aku mau kasih kesimpulan dulu. Nah nih kesimpulannya adalah Laravel adalah framework PHP yang powerful dan ekspresif yang menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan pengembangan aplikasi web. Nah teman-teman
sebenarnya udah ada banyak tutorial Laravel di YouTube. Nah, aku pengen nyampein aja nih, pokoknya framework sangat powerful. Dari framework ini mungkin teman-teman kalau udah menguasai itu, aku yakin 100% udah pasti bisa bikin web, mau apapun itu, mau e-commerce, mau artikel, atau cuma web portofolio yang biasa aja, itu easy lah. Pokoknya ini framework yang paling bagus untuk pemula sampai expert. Kalau teman-teman pokoknya harus bisa framework ini, daripada teman-teman nanti pakai Merl atau Next.js dan lain-lain. Itu menurut aku sulit dipelajari buat pemula, karena ya itu logikanya sulit lah menurut aku, logika pemrogramannya, daripada menggunakan Laravel yang cuma MVC. Tuh teman-teman kalau mempelajari ini 1 bulan udah bisa lah bikin website menurut aku. Cuma lihat video di YouTube 1 bulan udah bisa. Nah, oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada Voice Class kali ini. Gue harap ilmunya akan bermanfaat ke depannya, walaupun mungkin sedikit ya ilmu yang aku sampaikan di Voice Class ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mengulik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.